itu per kilo kisaran jatuh harga Rp1.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zulkarnain, pemilik kandang Irfan Camel Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview bagaimana sih untuk ternak yang domba yang mudah dan kita bisa untuk bekerja atau biar tidak ngarit tiap hari. Untuk yang utama adalah saya sendiri sebelum melangkah ke pakan yang mau saya jelaskan ini, dulu saya menggunakan pertama rumputan hijau segar, rumput pakcong segar saya chopper, dan juga menggunakan comboran, tambah lagi nanti fermentasi. Itu dulu dengan kapasitas yang kisaran 50 sampai 50-an ekor tidak terlalu berdampak. Tetapi dengan bertambahnya populasi, dengan cempe yang lahir itu semakin dewasa dan kadar makannya atau kebutuhan makannya bertambah, itu jadi kewalahan. Saya rubah ke pakan fermentasi. Tetapi dari perubahan pakan yang drastis itu juga berdampak di ternak. Tapi untuk penjelasannya mungkin lebih spesifik saya review video selanjutnya. Untuk yang kali ini videonya yang utama adalah pembuatan pakan atau pakan yang layak untuk ternak dan lebih simpel untuk para peternak bisa menyambi atau diselingi bekerja di tempat lain atau bekerja aktivitas yang lain yang utama, yaitu adalah fermentasi. Ini fermentasi cukup sederhana. Dulu saya menggunakan fermentasi berbagai jenis bahan. Sekarang cuma 2 jenis bahan, yaitu rumput pakcong saya chopper dan konsentrat PK18. Itu saja. Nanti mungkin tambahannya cukup ada premix, ada probiotik. Nanti biasanya saya proses rumput pakcong, saya chopper, saya taruh tong dulu karena saya aktivitasnya selain berternak juga produksi tepung tapioka. Jadi saya chopper, saya silase terlebih dahulu beberapa hari, jika ada waktu luang saya fermentasi. Tapi kalau untuk teman-teman yang waktunya bisa di manajemen, mungkin langsung chopper, langsung kasih sentrat, kasih probiotik sama premix langsung jadi. Tapi saya kan masih menata untuk manajemennya, jadi biasanya saya siasati begitu. Nanti kalau jadi langsung satu, biasanya untuk waktu biasanya lebih lama, soalnya kan kapasitas biasanya saya membuat 1 ton. Untuk penjelasan yang kali ini untuk kapasitas 1 ton, itu yang saya butuhkan 8 kintal rumput pakcong, 2 kintal sentrat PK18, itu 2 kintal kisaran harga 800.000 lah. Nanti untuk probiotik sama premixnya kisaran, kemarin saya kalkulasi kisaran kebutuhan per tonnya 200.000. Jadi 800 sama 200 sekitar 1 juta. Itu andai kata kita tidak memperhitungkan tenaga kerja dan rumput pakcongnya, itu per kilo kisaran jatuh harga Rp1.000. Tapi kalau kita memperhitungkan rumput pakcong kisaran, untuk saya sendiri kisaran 1.800.
Dan mungkin sebelum ada yang bertanya, kenapa sih kok premix sama probiotiknya tinggi? Karena selain premix, saya juga menggunakan ramuan herbal, maksudnya jamu untuk penambah nafsu makan, penanggulangan asidosis, ada juga untuk penanganan kayak kuku-kuku kurang kuat, itu ada juga menggunakan mineralitas selain premix. Jadi untuk ramuan pakan saya ada berbagai jenis kebutuhan mineral agar kita bisa menyiasati untuk daripada ternak kita sakit lebih banyak pengeluaran untuk pengobatan, mending siaga satu untuk biar ternak kita sehat-sehat. Itu untuk biayanya kemungkinan saya rasa sudah cukup. Nanti kisaran kebutuhan sentrat sama probiotik premixnya saya rasa sudah cukup kisaran 1 juta per ton. Nanti untuk kebutuhan pakan sendiri mungkin para peternak yang dibutuhkan berapa sih kebutuhan pakan, kalau fermentasi berapa kilo atau takarnya berapa. Kalau untuk domba-domba lokal kisaran bobot 30 kilo 35 kilo ke bawah, biasanya kisaran range-nya 1 kilo sampai 1,5, biasanya segitu. Nanti kalau ukuran 35 sampai up seperti jumbo-jumbo merino, biasanya dengan kebutuhannya kisaran 2 kilo, 1,5 sampai 2 kilo. Jadi untuk ternak sendiri, kalau saya itu kebutuhan pakan saya kalkulasi per ekor kita maksimalkan kebutuhan pakan 2 kilo. Jadi kebutuhan per ekor itu kisaran 4.000 lah sudah, dan lain-lain itu. Nanti berarti 1 bulan kita bisa mengeluarkan biaya untuk pakan sekitar 120.000. Jika dalam waktu 8 bulan untuk cempe lepas sapi, kisaran harga 120 kali 8 kan kisaran 1 jutaan lah. Nah 1 jutaan itu kita bisa menjual cempe 1 juta atau tidak. Kalau kita bisa menjual minimal cempe lepas sapi 1 juta, berarti kita masih bisa untuk profit. Sebelum saya bisa mengatakan ini, dulu saya materi-materinya tidak bisa menghasilkan cempe yang berkualitas. Jadi untuk kedepannya itu bisa sebagai referensi kalau kita ingin berpenghasilan dari ternak itu bagus, harus bahan-bahannya kita harus bagus juga untuk materinya. Kalau saya ini adalah crossingan semua, jadi harga jualnya biasanya minimal 1 juta untuk lepas sapi. Kalau kita beranak 2 berarti juga bisa mendapat profit yang lebih. Mungkin saya rasa sudah cukup. Jika perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.